Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari atau Gila dengan NIM 151423143 dari kelas 1G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan manajemen kelas. Hambatan-hambatan manajemen kelas. Dalam manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dan dari uraian di atas, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Ada sejumlah masalah pengelolaan kelas yang ada dalam ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Kalau ada gangguan belajar mengajar, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dalam kenyataan sehari-hari di kelas, akan ditemukan masalah pengelolaan yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antara sekolah. Masalah-masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan bila pada hari itu turun hujan lebat, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasihati peserta didik yang rambutnya gondrong, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau sekolah dan suka minuman keras, sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antar sekolah. Yang ketiga, masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, mungkin yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para pengusaha dan lembaga pemerintahan setempat. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas adalah yang pertama, faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Yang kedua, faktor peserta didik. Kekurangsadaan peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai seorang anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu biasanya dari keluarga yang broken home. Faktor fasilitas. Yang keempat, faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan keukuran kelas. Besar dan kecilnya ruangan tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Dalam manajemen kelas,
Beberapa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah yang pertama, gangguan dan ketidakdisiplinan. Siswa yang tidak patuh atau berperilaku tidak teratur dapat mengganggu kondusivitas kelas dan menghambat proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup perilaku bising, berbicara di kelas, atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Guru harus mengelola perbedaan ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa terlibat dan dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Siswa yang kurang termotivasi cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya minat terhadap materi pelajaran, masalah pribadi, kurangnya dukungan dari lingkungan. Yang keempat, konflik antar siswa. Konflik antar siswa dapat mengganggu kelas dan mempengaruhi iklim belajar. Guru harus mampu mengelola konflik ini dengan bijaksana dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak dapat menjadi hambatan dalam manajemen kelas. Dukungan dan kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang keenam, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku pelajaran, peralatan atau fasilitas yang memadai dapat membatasi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketujuh, meningkatnya jumlah siswa dalam kelas. Jika jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak, guru mungkin kesulitan untuk memberikan perhatian individu yang cukup kepada siswa. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi dan pengawasan di kelas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama, menerapkan aturan dan disiplin yang konsisten. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. Yang kelima, melibatkan orang tua dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Yang keenam, menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan kreatif. Yang ketujuh, mengelola konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. 8. Menciptakan kelas yang interaktif dan menarik untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Dengan menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung untuk semua siswa. Itulah penjelasan dari tentang hambatan-hambatan manajemen kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.